Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Febri Jahri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekspresi reseptor estrogen pada kanker payudara stadium lanjut. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kanker payudara. Jadi kanker payudara merupakan penyakit keganasan yang paling umum terjadi pada perempuan serta sebagai salah satu penyebab kematian terkait dengan kanker itu sendiri. Baik, pada kasus seluruh dunia, kanker payudara itu menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2022 berjumlah 2.296.840 dengan persentase 11,5% dari seluruh kasus kanker seluruhnya. Data Riskesdas tahun 2018 sebanyak 65.858 kasus per tahun dengan 2,47 per 1000 penduduk. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan kanker payudara itu sendiri. Yang pertama itu ada jenis kelamin, usia, riwayat keluarga, hormonal. Kemudian perempuan menjadi salah satu kasus yang paling banyak pada kanker payudara dikarenakan hormon estrogen yang terpajan lebih lama pada perempuan. Kemudian menurut usia, umur 36 sampai 55 tahun itu ada 30,1% kasus. Kemudian umur 46 hingga 55 tahun itu presentasinya 34,9%. Artinya umur menuju menopause atau menuju lansia itu terjadi banyak kanker payudara ini. Kemudian riwayat keluarga itu lebih eh, risiko lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki riwayat keluarga kanker payudara. Kemudian saya jelaskan terlebih dahulu kanker payudara stadium lanjut. Artinya kanker payudara yang terjadi sudah berdiagnosis stadium 3 dan 4. Jadi penyebab dari kanker stadium lanjut ini dikarenakan faktor keterlambatan pengenalan, merasa takut terdiagnosis kanker itu sendiri. Kemudian ada beberapa tahap pemeriksaan atau diagnosis dari kanker payudara, yaitu dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis itu kita lihat terlebih dahulu keluhan yang terjadi. Keluhan yang biasanya muncul itu asimptomatik tanpa ada gejala. Jadi keluhan yang pertama itu biasanya terjadi benjolan payudara atau bilateral, bisa unilateral juga. Kemudian benjolan yang nyeri atau tidak, jadi biasanya terjadi pada kanker payudara yang stadium lanjut. Kemudian sering sekali adanya perdarahan atau eh, seperti kulit jeruk. Kemudian onset dan usianya juga diperlukan untuk benjolan ini karena munculnya kanker payudara itu diperlukan untuk menggali perjalanan penyakit kanker payudaranya juga. Kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini bisa menentukan stadium apa yang terjadi pada kanker payudaranya. Bisa yang pertama itu stadium awal benjolan itu terasa sekitar 2 hingga 2,525 cm. Kemudian stadium kedua itu lebih dari 2,25 cm. Kemudian stadium ketiga itu lebih dari 5 cm. Stadium 4 terjadi metastasis ke organ lainnya. Kemudian pemeriksaan penunjang itu ada beberapa tahapan. Yang pertamanya itu biasa dilakukan mamografi atau radiografi pada eh, bagian mama itu. Kemudian ultrasonografi atau USG bisa dilakukan. Kemudian magnetic resonance imaging (MRI) itu diperlukan jika ada kasus-kasus yang lebih berat. Kemudian biopsi. Biopsi dilakukan untuk mengambil jaringan dan serta bisa menentukan jenis histopatologi dari kanker payudara itu sendiri. Jadi setelah pengambilan jaringan menggunakan teknik biopsi ini bisa melakukan pemeriksaan imunohistokimia yang diperlukan dari pemeriksaan dari jaringan itu juga. Jadi imunohistokimia itu bisa menilai ekspresi reseptor estrogen atau yang lainnya, ada progesteron, kemudian HER2 dan Ki67 atau lainnya. Jadi pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk menilai atau sebagai prognosis dari kanker payudara yang sudah tahap stadium lanjut.
Jadi peran reseptor estrogen itu menjadi salah satu reseptor inti yang memperantarai aksi dari hormon estrogen dari dalam tubuh. Reseptor ini juga terdapat dua reseptor bagiannya, yaitu yang pertama estrogen reseptor alfa dan estrogen reseptor beta. Kemudian untuk reseptor alfa ini sebagai stimulasi estrogen pada ekspresi gen dan proliferasi sel, serta dapat menentukan perkembangan sel kanker. Jadi dia estrogen reseptor alfa ini menjadi eh, reseptor utama dalam proliferasi sel kanker. Kemudian estrogen reseptor beta ini sebagai modulator negatifnya pada aksi RA itu, serta dia bisa memberikan efek supresi pertumbuhan. Kemudian untuk pencegahan yang dapat dilakukan dari kanker pada stadium lanjut ini ada beberapa cara dan tahap, tapi biasanya dilakukan yang paling efektif itu melakukan pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Itu juga bisa dapat dilakukan sebagai pencegahan awal agar tidak adanya faktor keterlambatan pengenalan atau takut terdiagnosis. Jadi pada saat masih tumornya masih kecil, bisa dilakukan tindakan yang lebih cepat. Kemudian untuk mencapai pencegahan lainnya itu bisa dengan mempertahankan berat badan sehat, kemudian mengadaptasi gaya hidup aktif, kemudian mengkonsumsi makanan sehat terutama nabati, kemudian membatasi konsumsi alkohol. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan ekspresi reseptor estrogen pada kanker payudara stadium lanjut. Mohon maaf pada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.